podcast pertama kami. Di podcast kami ini akan ngobrol-ngobrol santai nih. Sebelum kita lanjut ke ngobrolnya, perkenalkan, nama saya Cinta Mutiasani. Saya Deswita Aryawati. Kami dari SMA Negeri 3 Bungo dari kelas 11 F5. Sebelum kita ngobrol, Deswita gimana sih kabarnya hari ini? Aku alhamdulillah baik kok. Kalau kamu gimana nih? Alhamdulillah baik. Nah, materi yang kita bahas hari ini tuh materi apa ya? Materi yang kita akan bahas di podcast hari ini tentang manfaat, dampak, dan evaluasi kebijakan ekonomi. Nah, boleh dong dijelaskan biar yang lainnya biar paham? Boleh dong. Nah, yang aku pelajari dari materi ini tentang manfaat yang dapat diambil dari penerapan kebijakan ekonomi moneter. Ada 3 manfaat. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Yang kedua, mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang ketiga, terkendalinya inflasi. Pertama, stabilitas ekonomi. Dapat tercermin dari seimbangnya jumlah peredaran uang dan jumlah peredaran barang di masyarakat. Dan yang kedua, mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Kestabilan ekonomi dapat dicapai salah satunya dengan menetapkan kebijakan moneter. Jika kondisi ekonomi stabil, maka akan mengundang banyak investor untuk membuka usaha ataupun melakukan perluasan usaha. Hal itu akan meningkatkan kesempatan kerja yang berdampak pada tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran di suatu negara akan semakin berkurang. Yang ketiga, terkendalinya inflasi. Terkendalinya inflasi menjadi tujuan utama setiap negara dalam melakukan kegiatan ekonomi. Inflasi yang terkendali merupakan cerminan dari stabilitas ekonomi negara. Karena kamu udah ngejelasin yang manfaat, aku bakal ngejelasin yang dampak kebijakan ekonominya. Nah, yang aku tahu tuh kebijakan ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu jual beli surat berharga pemerintah. Yang kedua, cadangan wajib minimum. Yang ketiga, pemberlakuan kredit. Dan yang keempat, pengaturan tingkat suku bunga. Nah, yang pertama itu jual beli surat berharga pemerintah. Bentuk surat berharga pemerintah bisa berupa sertifikat Bank Indonesia, obligasi pemerintah, dan lain-lain. Apabila pemerintah menjual suatu harganya, uang di masyarakat akan ditarik oleh bank, sehingga jumlah peredaran uang berkurang. Sebaliknya, apabila pemerintah melalui Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat, maka jumlah peredaran uang akan naik. Yang kedua yaitu cadangan wajib minimum. Kebijakan ini disebut juga giro wajib minimum atau cash ratio yang berlaku untuk bank umum. Apabila pemerintah menaikkan giro wajib minimum, maka cadangan wajib bagi bank umum akan naik. Dampaknya adalah jumlah peredaran uang di masyarakat akan berkurang. Berlaku sebaliknya. Yang ketiga yaitu pemberlakuan kredit. Kebijakan pemberlakuan kredit juga memiliki pengaruh terhadap jumlah peredaran. Apabila pemerintah memberlakukan kebijakan kredit dengan menerapkan 5C atau yang disebut capital, character, capacity, condition of economies, and collateral, maka akan mengurangi jumlah peredaran uang. Apabila kebijakan kredit diperlonggar, maka akan mengakibatkan jumlah peredaran uang akan semakin menaik. Yang keempat yaitu pengaturan tingkat suku bunga. Apabila pemerintah melalui Bank Indonesia memberlakukan peningkatan suku bunga, maka masyarakat akan lebih senang menabung uangnya di bank, sehingga jumlah peredaran uang akan turun. Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga diturunkan, masyarakat akan menggunakan uangnya sehingga jumlah peredaran uang naik. Aku bakalan lanjutin dari materi penjelasan kamu tadi tentang dampak penerapan kebijakan fiskal. Yang pertama, ada pembayaran transfer atau transfer payment. Adanya pemberian transfer payment baik untuk pensiunan, masyarakat atau mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. Yang kedua, pajak. Kebijakan fiskal dengan menggunakan instrumen ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat pajak. Yang A, pemerintah bisa memberlakukan kebijakan menaikkan tingkat pajak ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah inflasi menjadi terkendali. Yang B, sedangkan kebijakan penurunan pajak bisa diterapkan ketika terjadi deflasi. Dampaknya ketika tarif pajak diturunkan akan mengakibatkan kegiatan ekonomi kembali tumbuh. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan maupun menurunkan pengeluaran pemerintah.
Yang A, kebijakan meningkatkan pengeluaran atau belanja negara dapat dilakukan ketika suatu negara mengalami resesi atau lambatnya kegiatan ekonomi, apabila pemerintah menaikkan pengeluarannya untuk dialokasikan pada kegiatan yang bermanfaat atau produktif seperti pemberian modal usaha atau insentif. Yang B, kepada pelaku usaha akan berdampak pada meningkatnya kegiatan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah juga bisa berupa pengeluaran untuk pembangunan akses atau infrastruktur yang akan memperlancar kegiatan ekonomi. Yang C, sedangkan pemerintah bisa menerapkan kebijakan penurunan anggaran atau memperketat anggaran ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah harga-harga kembali terkendali dan anggaran pemerintah menjadi surplus. Dengan kata lain, kebijakan fiskal dengan menggunakan instrumen pengeluaran atau belanja negara ini akan memberikan dampak pada meningkatnya atau menurunnya kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang evaluasi kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi pemerintah dilakukan dengan tujuan utama yaitu mengatasi pengangguran, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengendalikan inflasi. Pada dasarnya, Bank Indonesia selaku penanggung jawab bank sentral sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan sudah menerapkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Akan tetapi, dari sekian banyaknya kebijakan yang diterapkan, ada yang tepat sasaran dan belum. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan moneter maupun fiskal sudah tepat sasaran atau belum, dan apakah harus dievaluasi atau tidak. Nah, nggak terasa nih materinya udah selesai. Maaf kalau dalam menyamai kita ada salah dalam tutur kata kita karena kita masih belajar. Terima kasih sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai Sampai jumpa. jumpa.